Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Amelia dari kelas 3JD 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai tugas perancangan proses, yaitu tugas ke-8. Nah, untuk tampilan soalnya ada diketahui data tabel, baik dari stream, supply temperatur, target temperatur. Dari data tersebut akan ditanyakan pertanyaan mengenai profil komposit, gauge diagram, dan Hess diagram. Kemudian ada Qj yang diperlukan untuk pendingin air, kemudian ada Qh yang diperlukan untuk pemanasan air, dan juga Q recovery. Untuk membantu penyelesaian soal ini, kita menggunakan aplikasi GIN. Berikut tampilan dari kurva Hin yang akan kita gunakan nanti. Nah, untuk menginputkan data yang ada di tabel tadi, kita bisa menggunakan menu stream. Untuk memudahkan, saya akan membagi tampilan layar menjadi dua bagian. Nah, di sini adalah menu yang bisa kita gunakan untuk menginputkan data streamnya. Lebih dahulu saya akan menginputkan data yang tergolong hot stream, kemudian cold stream. Kemudian menggunakan MCP untuk heat transfernya. Kemudian kita akan menentukan tipe yang cold stream. Nah, lalu kita cek ulang apakah data yang diinputkan sudah sesuai atau belum. Nah, sama, sekarang kita oke. Nah, ini untuk yang dinamakan grid diagramnya. Nah, kemudian kita diperlukan untuk membuat Hess diagram dengan bantuan visibility ini. Nah, nanti ini tuh akan menunjukkan berapa yang bisa kita kemungkinan untuk above pinch dan juga below pinch. Dari visibility image table ini, kita bisa melihat bahwa above pinch ini ada dua kemungkinan, dan yang di below pinch ini ada satu kemungkinan. Maka kita bisa buat
dengan visibility above pins terlebih dahulu. Nah, di sini ketentuannya MCP hot stream ini harus kurang dari sama dengan cold stream. Sehingga untuk pasangannya sebagai berikut. Kita klik OK. Kita tata terlebih dahulu. Jika sudah, kita tambahkan yang terakhir below pins-nya. Nah, di sini MCP hot-nya ini yang harus lebih besar dibandingkan dengan cold stream-nya. Maka tantangannya sebagai berikut. Kita bisa tata ulang. Nah, lalu untuk mengetahui apakah diperlukan heat exchanger dan berapa yang perlu kita butuhkan, kita bisa melihat dari berapakah inlet dari masing-masing streamnya, baik itu hot maupun cold. Nah, bisa dilihat bahwa untuk yang hot stream yang kedua ini sudah sesuai. Begitu juga untuk yang cold stream ya, yang pertama. Nah, kalau di sini masih ada dibutuhkan heat exchanger untuk dari hot stream yang pertama dan untuk cold stream yang kedua. Nah, maka dibutuhkan heat exchanger, kita add. Nah, di sini cold stream-nya adalah untuk feed reaktor yang kedua dan ini yang pertama. Lalu kita pilih di sini entalpinya ini adalah 7. 7 ini berasal dari 250 dikurangi 150, kemudian MCP-nya dikalikan dengan 0,15. Jika sudah, kita kurangi dengan 8, karena sebagai entalpi yang sudah digunakan. Maka untuk cold stream-nya tadi, di-inletkan sebesar, saya cek, tampilannya terlalu besar. Nah, di sini itu untuk inletnya itu sebesar 181,7. Untuk outletnya 230. Sedangkan hostnya tadi kan inletnya 250. Nah, kita oke. Kita korekan. Di sini kita E2. Nah, maka ini tambahnya 1,1,7 sudah. Lalu untuk yang pertama, miring. Nah, baiklah, saya lewati terlebih dahulu, tidak tetap dari akhir. Nah, berikutnya di sini, berarti kita tinggal menaikkan yang ada di cold stream. Kita tambahkan ulang. Add. Nah, di sini yang di utility ini adalah, nah di sini kita perbaiki, lalu di sini kita pilih sekuritas. Untuk ketetapannya di sini dibutuhkan 7,5. Nah, 7,5 nanti kita tahu dari mana, akan kita bahas di belakang. Terus kita invert ke cold stream. Oke. Nah, ini nanti akan sama 230 di sini. Nah, sebagai berikut. Sudah rapi. Nah, sekarang kita lihat sisi di seberangnya. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus kita atur, yaitu untuk cold stream yang pertama dengan hot stream yang pertama. Nah, kita klik heat exchanger. Kita add kembali. Kita pilih feed reactor yang pertama. Dan itu ada reaktor pertama sudah benar. Nah, di sini perhitungannya sama. Nah, ditemukan sebesar 6,5. Cold inletnya berapa?
Di sini koordinatnya 20, outletnya 52,5. Untuk hot string-nya di sini itu sebesar 150. Klik OK, laporkan. Korek tadi yang terakhir. Nah, oke, udah. Betapa nanti. Nah, terus kurang satu nih, ternyata masih belum. Nah, akhirnya kita tambahkan unit kembali. Yang terakhir yaitu utilitas juga yang pertama. Nah, di sini kita inputkan 10. Outputnya berapa? 40. Oke. Nah, sudah. Sekarang sudah kita menata tampilannya. Agak lumayan sulit ya di laptop saya ini. Nah, ternyata sudah mulai. Nah, jadi untuk melihat, sedangkan untuk melihat ini namanya grid diagram, bisa kita lihat di tombol di sini. Sedangkan untuk kurva kompositnya, kita bisa ngecek sebagai berikut. Nah, ini tuh delta timingnya yang sempat kita bahas di beberapa materi yang lalu, ini delta timingnya. Nah, untuk yang tadi saya bilang bahwa yang dibutuhkan key-nya itu di sini, pembacaannya di sini 7,5, sedangkan key-nya yang saya inputkan 10 tadi itu berada di nilai ini. Nah, kemudian di sini tuh udah ditentukan juga delta minimal antara aliran panas dan aliran dingin. Nah, untuk kita melihat apakah sudah terjawab, kurva komposit tadi kita sudah temukan, kemudian ke diagram juga sudah kita buat juga dengan hands diagramnya, key-nya sudah kita temukan juga, key-nya juga. Nah, untuk key recovery-nya itu kita menotal dari nilai yang terakhir 7,5 ditambah 7 ditambah 12,5. Untuk memudahkan data mengenai yang kita peroleh, kita bisa melakukan dengan cara report. Nah, yang kita report itu apa aja? Ada cascade, ada composite proof, ada grand composite, kemudian ada stream tabelnya. Ini saya rasa sudah cukup data yang diperlukan. Kita klik OK. Kemudian perancangan proses. Setelah kita save. Agak susah ya nge-save-nya. Coba kita simpan di tempat yang biasa saja. Ya, ternyata maunya di tempat biasa saja, teman-teman.
Nah, oke. Nah, kita cek di file dokumen. Kita cek dulu. Nah, ini tampilannya. Jadi ini strip tabel yang kita peroleh. Juga ada hanya. Nah, kemudian di sini adalah cascade entalpi yang tadi kita inputkan. Nah, berarti di sini ditunjukkan bahwa pinch temperaturnya itu 145 Kelvin, kemudian ada untuk Qh-nya 7,5 kW, kemudian ada Qc-nya ini 10 kW. Terus ini adalah heat exchanger, ada fuse-nya, ada areanya. Nah, berikut dari remaining problem analysis-nya. Nah, buat teman-teman yang masih pengen tahu kurvanya itu kayak gimana, nah, kita bisa menunjukkannya dengan sedikit. Nah, jadi ini hasil dari komposit kurvanya. Untuk yang merah ini adalah aliran panas, sedangkan untuk aliran biru ini, yang warna biru ini adalah untuk aliran biru. Maka untuk pertanyaan ini sudah terjawab melalui hasil pengerjaan di aplikasi ini. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.